memberikan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Baiklah, untuk pertama kalinya saya akan memperkenalkan fasilitator saya, Sahril Sunusi SPD, dan pengajar praktik saya, Ibu Fatmawati SPD. Baiklah, kepada Bapak Ibu Guru hebat Indonesia, saya akan langsung saja ke pertanyaan. Yang pertama, bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Pertanyaan yang kedua, bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Baik, jawaban saya untuk pertanyaan yang pertama adalah peran saya sebagai seorang coach di sekolah adalah berbagi praktek baik dengan rekan sejawat yang membutuhkan bantuan dalam proses pembelajaran. Saya juga berupaya menggali hal-hal yang ada pada diri rekan sejawat yang belum kelihatan, yang merupakan potensi dirinya, sehingga rekan sejawat saya tersebut mampu menemukan solusinya sendiri dalam menyelesaikan permasalahannya. Biasanya saya hanya bertanya tentang apa kendala dan apa upaya yang dilakukan untuk menemukan harapan tersebut dengan menghadirkan kesadaran penuh. Selanjutnya, keterkaitan dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi adalah bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson 1999-214, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan murid. Nah, untuk berupaya memenuhi kebutuhan dan kemampuan murid inilah, kadang-kadang guru sering mengalami kendala dan persoalan di lapangan, sehingga coaching sangat berperan di sini. Guna dari coaching untuk supervisi akademik adalah menggali penemuan solusi-solusi dari coaching, sehingga coaching mampu menghadirkan diri secara kesadaran penuh bersama coach untuk menyampaikan permasalahan. Dan juga seorang coach memiliki keterampilan mendengar dan mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mencair untuk coach bisa berpikir dan menemukan solusi terhadap permasalahannya sendiri. Kehadiran secara penuh oleh coach akan mampu untuk memahami apa yang dipikirkan oleh coach. Coach akan terus memberi pertanyaan tentang permasalahan guru tersebut dan akhirnya coach bisa keluar dari permasalahannya dengan menemukan solusinya sendiri yang kemudian mendapat support dari coach-nya. Selanjutnya adalah keterkaitan dengan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Kesadaran ini berawal dari teori kecerdasan emosi Daniel Goleman yang dikembangkan Russell Collaborative for Academic, Social, dan Emotional Learning pada tahun 1995 sebagai konsep pembelajaran sosial dan emosional. Konsep PSE berdasarkan kerangka Russell tersebut dikembangkan Daniel Goleman bersama sekelompok pendidik, peneliti, dan pendamping anak. PSE juga berbasis penelitian ini bertujuan untuk mendorong perkembangan anak secara positif dengan program yang terkoordinasi antara berbagai pihak dalam komunitas sekolah. Dengan demikian, kita semakin memahami urgen PSE, yaitu peningkatan kompetensi sosial dan emosional yang disingkat dengan KSE, terciptanya lingkungan belajar yang lebih positif, peningkatan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah. Selain itu, PSE di kelas terbukti dapat menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik. PSE memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis atau disebut dengan well-being secara optimal. Nah, dengan menyimak pernyataan di atas, hubungan PSE dengan coaching untuk supervisi akademik adalah bahwa dalam mewujudkan PSE ini yang terrealisasi melalui 5 KSE, yaitu kesadaran diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang
jawab merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan coaching. Karena apa? Karena kesehari-hariannya, kendala apapun yang dihadapi murid dapat dalam berkontak sosial, membutuhkan pendampingan dan bantuan guru dalam menemukan solusi. Guru akan menggali potensi-potensi yang ada pada murid yang belum diketahuinya pada saat murid menemukan permasalahan dalam bergaul dan permasalahan pembelajaran. Sehingga coaching antara guru dengan murid dapat memberikan kehadiran penuh dalam menyelesaikan persoalan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang mencairkan suasana dan pikiran murid, sehingga murid dapat menemukan solusinya sendiri. Begitu juga dengan guru dalam proses menciptakan kompetensi sosial dan emosional di sekolah, perlu menyampaikan kepada orang yang bisa membantunya dalam permasalahan tersebut. Dengan melakukan coaching antara rekan sejawat dan atau dengan kepala sekolah, bisa mencairkan persoalan dengan menemukan sendiri solusi dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh seorang coach yang memiliki keterampilan mendengar dengan baik dan bisa menghadirkan kesadaran penuh saat lagi coaching. Pertanyaan yang kedua, keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran adalah bahwa keterampilan coaching ini merupakan hal yang paling urgen untuk dapat menemukan solusi-solusi baik dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi guru maupun murid di sekolah dalam proses pembelajaran maupun dalam kontak sosial. Karena keterampilan coaching memiliki kemampuan menghadirkan kesadaran penuh yang dapat memberikan rasa empati dan rasa berbagi kepada coachee, sehingga coachee merasa dibimbing dalam menemukan solusinya, sehingga coachee mampu untuk menemukan persoalannya sendiri. Dengan demikian, keterampilan coaching ini bisa dijadikan pusat dan alat komunitas berbagi praktek baik bagi warga sekolah dalam membangkitkan semangat belajar dan mengajar untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang berpusat pada murid. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan tugas-tugas berikutnya. Salam bahagia.